Arsenal versus Manchester City? Kurang lebih seperti mantan yang nekat datang ke rumah padahal 3 kali terakhir selalu pulang dengan air mata. City datang ke Emirates bukan cuma bawa strategi, tapi juga trauma. Dan kalau melihat 3 kunjungan terakhir, rasanya Guardiola lebih butuh doa ketimbang taktik. Arsenal akan menjamu Manchester City pada pekan kelima IPL 2025-2026 di Emirates Stadium besok malam. Laga ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim memiliki ambisi besar untuk meraih 3 poin penting. Bagi Manchester City, pertandingan ini menjadi tantangan berat. Meski baru memasuki awal musim, tim asuhan Pep Guardiola masih belum menunjukkan konsistensi. Sementara itu, Arsenal tampil solid dan percaya diri. Dalam 3 lawatan terakhir ke Emirates, City kerap kesulitan meraih hasil positif. Pada musim 2022-2023, City berhasil menang 3-1 atas Arsenal meski kalah dalam penguasaan bola. Gol-gol kemenangan dicetak oleh Kevin De Bruyne, Jack Grealish, dan Erling Haaland. Satu-satunya gol Arsenal lahir dari penalti Bukayo Saka. Namun, pada musim berikutnya, City harus menelan kekalahan tipis 0-1 lewat gol telat Gabriel Martinelli. Kekalahan paling menyakitkan terjadi musim lalu ketika City dihajar 1-5 oleh Arsenal. Setelah gol penyama dari Haaland di awal babak kedua, Arsenal membalas dengan 4 gol tambahan yang memastikan kemenangan telak bagi tuan rumah. Melihat catatan tersebut, City diprediksi kembali menghadapi laga sulit. Meski belum menentukan gelar, hasil pertandingan ini sangat penting bagi motivasi kedua tim. Arsenal ingin menjaga jarak dengan Liverpool di puncak klasemen, sementara City membutuhkan kemenangan untuk mengakhiri tren negatif mereka melawan The Gunners. Dari sisi komposisi pemain, Arsenal diperkirakan akan tampil dengan formasi 4-3-3. Mikel Arteta kemungkinan mengandalkan David Raya di bawah Mistar, dengan lini belakang diisi Calafiori, Gabriel, Mosquera, dan Timber. Di lini tengah, kombinasi Declan Rice, Zubimendi, dan Ethan Nwaneri akan menjadi motor permainan. Sementara trio penyerang diisi oleh Eze, Victor Gyökeres, dan Noni Madueke. Namun, Arsenal tengah dihantui cedera sejumlah pemain kunci seperti Bukayo Saka, Kai Havertz, dan Gabriel Jesus, sementara Martin Odegaard diragukan tampil. Sementara itu, Manchester City kemungkinan tampil dengan skema 4-1-4-1. Gianluigi Donnarumma akan berdiri di bawah Mistar, dilindungi oleh lini belakang berisi Ruben Dias, Kusanov, Josko, dan Nathan Ake. Rodri akan berperan sebagai jangkar tunggal didukung lini tengah dengan diisi Bernardo Silva, Thierry Reinders, Phil Foden, dan Jeremy Doku. Erling Haaland tetap menjadi andalan utama di lini depan. Meski Arsenal tampak lebih siap dan diuntungkan sebagai tuan rumah, Manchester City tetap memiliki kualitas untuk memberi perlawanan. Laga ini diperkirakan berlangsung ketat dengan kemungkinan berakhir imbang atau kemenangan tipis bagi Arsenal. Namun, yang mungkin membuat Arsenal sedikit kewalahan atau bahkan kecewa adalah penunjukan wasit yang pernah terlibat dalam kontroversi di masa lalu. Ya, sudah hampir 2 tahun sejak Stuart Atwell membuat keputusan kontroversial yang memicu kemarahan besar dari kubu Arsenal. Kini, wasit berusia 42 tahun itu kembali menjadi sorotan karena ditunjuk memimpin laga panas antara Arsenal dan Manchester City pada pekan kelima Liga Inggris 2025-2026. Penunjukan ini langsung menuai reaksi, terutama mengingat posisi Arsenal yang sedang dalam performa impresif, sementara Manchester City justru diragukan oleh sebagian penggemar. Kontroversi bermula pada November 2023 ketika Atwell memimpin laga tandang Arsenal melawan Newcastle United. Dalam pertandingan tersebut, Anthony Gordon mencetak gol kemenangan untuk Newcastle, namun proses terjadinya gol itu memunculkan banyak pertanyaan. Atwell harus meninjau situasi melalui VAR selama hampir 4 menit sebelum akhirnya mengesahkan gol tersebut. 3 aspek utama yang diperdebatkan dalam situasi itu adalah: apakah bola telah keluar lapangan sebelum gol tercipta? Apakah Joelinton melakukan pelanggaran terhadap bek Arsenal saat duel udara? Dan apakah ia berada dalam posisi offside saat terlibat dalam proses gol? Tidak satupun dari keraguan itu digubris oleh keputusan akhir. Hal ini membuat manajer Arsenal Mikel Arteta sangat murka. Usai pertandingan, Arteta menyebut keputusan tersebut sebagai memalukan dan tidak bisa diterima. Arsenal pun mengeluarkan pernyataan resmi yang menyerukan perbaikan kualitas kepemimpinan wasit di Premier League. Sejak insiden itu, Stuart Atwell tidak lagi memimpin laga Arsenal hingga akhir musim 2023-2024. Musim di mana Arsenal finish hanya 2 poin di belakang sang juara. Ia juga absen dari laga-laga Arsenal sepanjang musim 2024-2025,
meskipun tetap aktif sebagai bagian dari tim VAR dalam sejumlah pertandingan penting The Gunners. Kini, dengan kembalinya Atwell ke lapangan memimpin langsung pertandingan Arsenal, sorotan dan tekanan publik kembali mengarah padanya. Apakah ia mampu menunjukkan kepemimpinan yang adil di laga besar ini? Atau bayang-bayang kontroversi akan kembali mencuat? Tak hanya dari sisi wasit, perang urat saraf juga mulai dilancarkan dari kubu Manchester City. Menjelang laga panas pekan kelima Liga Inggris antara Arsenal dan Manchester City, gelandang City, Rodri, mengirimkan pesan tegas. Ia mengaku timnya telah melupakan kekalahan memalukan 1-5 di Emirates Stadium musim lalu dan kini siap membalasnya. Rodri menegaskan bahwa Manchester City datang ke Emirates dengan mentalitas menang. Ia menyatakan tak peduli dengan hasil musim lalu karena menurutnya City memiliki kualitas dan level untuk kembali menunjukkan performa terbaik di kandang Arsenal. Komentar Rodri bukan kali pertama ia melontarkan sewar kepada Arsenal. Ia memang dikenal sering menyindir atau memanaskan situasi jelang pertemuan dua tim tersebut. Tapi kali ini motivasinya lebih dari sekedar perang kata. City telah 2 kali berturut-turut kalah di Emirates Stadium dan Rodri tak ingin timnya kembali menjadi bulan-bulanan Arsenal. Motivasi pribadi Rodri pun semakin tinggi karena ia absen pada laga tandang musim lalu akibat cedera ACL. Kini telah pulih, Rodri berpeluang tampil sejak menit awal dan akan berhadapan langsung dengan Martin Zubimendi, gelandang muda Arsenal yang digadang-gadang sebagai penerusnya di tim nasional Spanyol. Rodri mengakui bahwa Arsenal adalah tim yang luar biasa dan terus memperkuat skuad setiap musim. Menurutnya, kemenangan atas Arsenal di kandang lawan akan menjadi pesan kuat bahwa City masih ada di jalur juara, meski ini baru awal musim. Namun, misi Rodri dan Manchester City jelas tidak mudah. Arsenal musim ini tampil sangat solid, bahkan belum kebobolan lewat skema open play dalam 5 laga awal. Mereka juga mencatatkan 4 clean sheet, menunjukkan kekuatan lini belakang yang jauh lebih stabil dibanding musim-musim sebelumnya. City sendiri sempat tersandung dengan 2 kekalahan beruntun di awal musim, namun perlahan mulai menemukan kembali ritmenya. Sayangnya, waktu persiapan mereka untuk laga ini lebih singkat dibanding Arsenal karena keduanya sama-sama tampil di Liga Champions tengah pekan ini. Tugas Rodri pun akan berat. Selain harus memenangkan duel lini tengah, ia juga dituntut memutus saluran serangan cepat dari lini depan Arsenal yang dihuni nama-nama berbahaya, seperti Noni Madueke, Eze, Gabriel Martinelli, dan Victor Gyökeres. Laga ini bukan sekedar pertarungan 3 poin, tapi juga soal gengsi dan mentalitas di jalur perburuan gelar.